Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar kita fokus, pintar mengikuti pembelajaran hari ini. Nah baik, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya silakan Bapak pimpin kita doa. Silakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu harapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian ide pokok, yang kedua menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, ketiga membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas, keempat berani bertanya dan menjawab pertanyaan, dan yang kelima bekerja sama dalam kelompok kecil. Nah, jadi setelah belajar hari ini, Ibu berharap kalian bisa membaca paragraf lalu menemukan ide pokoknya. Bagaimana, setuju? Nah, kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf biasanya ada yang pertama kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang membuat ide pokok. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung atau menjelaskan kalimat utama. Paham? Nah, baik. Nah, cara menentukan ide pokok sekarang kita belajar caranya. Ada 3 hal yang mudah untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, mari kita membacakan paragraf sampai selesai dengan teliti. Yang kedua, kita cari kalimat yang paling penting. Dan yang ketiga, tanyakan paragraf ini membahas tentang apa. Nah, jawabannya adalah ide pokok. Nah, sekarang mari kita membaca bersama dan menunjukkan teks sekarang. Kita coba bersama-sama ya. Ibu akan membacakan sebuah paragraf. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membacakan paragraf ya. Ibu harap kalian memperhatikan dan menyimak. Ibu bacakan. Nah, setiap pagi udara terasa sejuk, burung-burung berkicau di pepohonan, matahari mulai bersinar terang, banyak orang memulai aktivitas sejak pagi hari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, paragraf tadi membahas tentang apa? Ya, benar sekali, tentang suasana pagi hari. Jadi ide pokoknya adalah suasana pagi hari luar biasa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Iya, silakan Bapak. Bagus sekali. Ide pokok adalah gagasan utama dalam paragraf. Nah, Ibu mau bertanya lagi, di mana ada ide pokok biasanya ditemukan? Ya, silakan Melia. Ya, jawabannya sangat benar. Di awal, tengah, atau akhir paragraf. Bagus sekali. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa kita perlu mengetahui ide pokok? Ya, silakan David. Kenapa? Ya, betul sekali. Jawabannya benar. Karena dengan mengetahui ide pokok, kita lebih mudah memahami isi bacaan. Hebat sekali. Baik anak-anak, terima kasih untuk yang sudah berani menjawab. Jawabannya sangat baik. Ibu senang sekali karena kalian aktif. Yang tadi menjawab dengan tepat. Pintar sekali. Yang belum menjawab, jangan takut ya. Nanti kita belajar bersama. Kalau belum benar, tidak apa-apa. Yang penting berani mencoba. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab dan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, sekarang kita belajar dalam kelompok kecil ya. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Satu kelompok 4 orang. Nah, setiap kelompok akan mendapat satu paragraf bacaan. Tugas kelompoknya yaitu yang pertama, membaca paragraf bersama. Yang kedua,
baik anak-anak, waktunya selesai. Sekarang Ibu persilakan kelompok pertama maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada kelompok satu, Ibu persilakan. Nah, terima kasih kelompok satu, jawabannya bagus sekali. Mari kita bertepuk tangan untuk kelompok satu. Ibu sangat bangga kepada kalian hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bertanya menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, terima kasih juga untuk yang berani menjawab. Jawaban kalian sangat membantu pembelajaran hari ini. Dan untuk kelompok yang aktif berdiskusi, Ibu juga memberi apresiasi. Mari kita beri tepuk tangan dengan semangat bersama-sama. Kalian hebat semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita belajar tentang yang pertama, ide pokok adalah gagasan utama dalam paragraf. Yang kedua, ide pokok adalah inti pembahasan bacaan. Yang ketiga, ide pokok dapat ditentukan dengan membaca paragraf secara teliti. Yang keempat, menentukan ide pokok dengan mencari inti isi bacaan. Nah, jadi ketika membaca paragraf, kita harus memahami isi bacaan agar mudah menentukan ide pokok. Paham? Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu senang sekali karena kalian belajar dengan semangat, berani menjawab, berani bertanya, dan bekerja sama dengan baik bersama kelompok. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Mulai sekarang kalau membaca cerita atau paragraf, coba cari ide pokoknya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nah, baik, karena tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, silakan David.